Jadi jangan coba-coba dengan saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Tinggal dan Pak Wamen untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dari periode ke periode, dari menteri ke menteri, dari gubernur ke gubernur, dari kepala badan ke kepala badan, lembaga, dari wali kota ke wali kota, selalu yang menjadi isu itu adalah jual beli jabatan. Nah, ini saya tegaskan di forum yang terhormat ini, saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada jual beli jabatan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada sogok menyogok di lingkungan ini, Pak. Bapak mau jadi eselon 1 atau Ibu menjadi eselon 1, tidak ada setoran 1 rupiah pun kepada pihak manapun. Mau dia ngaku orangnya Pak Wamen, mau ngakunya orang Pak Menteri, mau ngaku staf khusus, mau ngaku orang dekat, tidak ada yang kita tolerir seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mau jadi pejabat atau mempertahankan jabatannya melalui rapat paripurna pimpinan lengkap ini, saya tegaskan di awal kita sama-sama bekerja ini, tidak boleh ada setoran atau jual beli jabatan. Kalau ketahuan sama saya atau ketahuan sama Pak Wamen, langsung kita copot, Pak. Langsung kita non-jobkan. Dan tentu akan kita proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tidak ada istilah kong-kali-kong jabatan. Dan saya tidak pernah memberikan mandat atau arahan kepada orang dekat saya untuk mengambil aksi untung secara pribadi. Tidak boleh, Pak. Misalkan eselon 1 sekian harganya, eselon 2 sekian harganya, tidak ada. Dan boleh langsung dilaporkan kepada saya, Pak. Kalau ada orang dekat saya melakukan itu, pasti saya proses secara hukum atau secara peraturan yang berlaku. Termasuk Bapak Ibu, kalau melakukan itu, pasti saya tidak tegas, Pak. Jadi jangan coba-coba dengan saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Tinggal dan Pak Wamen untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi kami awal kegiatan atau awal memimpin Kementerian Desa ini, karena pasti akan ada open bidding yang tadi kata Pak Sekjen, kalau sekarang karena masa transisi SOTK baru, ada peraturan dari Menpan boleh melakukan dengan wawancara yang menurut tim kementerian. Tapi sekali lagi, walaupun itu sekedar wawancara, karena itu adalah SOTK baru, saya pastikan Bapak Ibu, demi Allah demi Rasul, saya tidak akan memungut 1 rupiah pun, apalagi meminta, apalagi memaksa Bapak Ibu untuk setor uang kepada kami, tidak. Dan Bapak Ibu jangan coba-coba, Pak. Kalau Bapak Ibu berarti bawa uang saya untuk menyogok jabatan, pasti langsung saya coret, Bapak Ibu. Jadi mohon pemahaman Bapak Ibu sebagai keluarga besar di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka nggak usah takut, nggak usah takut bekerja, Pak. Bekerja aja. Saya minta sama Bapak Ibu itu bekerja dengan baik. Saya nggak akan membebani yang lain, Pak. Nggak. Laksanakan tugas topoksi masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan berlaku atau peraturan yang ada di Kementerian Desa. Saya nggak akan memberikan beban yang lain. Ada setoran uang 1 rupiah pun. Kalau itu ada terdengar sama saya atau ada yang mencoba melakukan itu, pasti langsung kita sikat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harus benar-benar melakukan kerja ini sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kita. Jadi arahan saya tadi jelas karena terdengar banyak di Indonesia ini, apakah di pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, juga di kementerian lembaga, sudah banyak contoh orang yang bermasalah dengan jual beli jabatan. Jadi saya sudah antisipasi dari awal bersama Pak Wakil Menteri, tidak ada yang bisa mengatasnamakan menteri atau menjual-jual nama menteri, menjual-jual nama wakil menteri untuk mendapatkan jabatan tertentu atau mengambil aksi untung pribadi, apalagi main duit. Jadi termasuk untuk pendamping desa. Jadi sekarang kami mensinyalir banyak aduan bahwa pendamping desa itu juga ada orang yang oknum, ya, oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menekan pendamping desa yang sedang existing atau yang sedang bertugas
termasuk juga para calon yang ingin sekali menjadi pendamping desa juga diambil uangnya. Dan ini akan kami tindak secara tegas. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, bila mana nanti ada proses rekrutmen pendamping desa, tidak ada pungutan uang Rp1 pun. Kalau ada yang melakukan itu, laporkan kepada kami atau laporkan kepada aparat penegak hukum bahwa itu melanggar peraturan yang ada. Karena kita ingin desa itu dilayani dengan baik, pendamping juga harus profesional. Jadi itu yang kami tekankan pada rapat pimpinan paripurna tadi, dan kami minta semua bekerja untuk menyelesaikan program Bapak Presiden Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.